Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 4 dalam rangka mengerjakan tugas UTS Supply Chain Management. Kami akan memaparkan langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pekerjaan di Rumah Sakit Premier Hospital yang terdiri dari mulai pengadaan sampai dengan kepelayanan. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Lia untuk memandu kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu Lia, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Izin untuk menyampaikan kegiatan kita hari ini mulai dari proses pengadaan hingga sampai ke penjualan ya menggunakan aplikasi ataupun platform Odoo. Jadi di sini nanti kita akan mulai dari proses pembuatan produk, master produk hingga barang dipesan ke vendor, kemudian dilakukan penerimaan di gudang dan ditransaksikan untuk pelayanan pasien rawat jalan. Dan kemudian nanti akan ada penerimaan pendapatan dari hasil penjualan obat di bagian kasir dan juga akhirnya nanti kita juga akan membuat website ataupun kegiatan marketing. Silakan untuk bagian pengadaan di sini akan dimulai oleh Mbak Irma. Dengan Mbak Retno, silakan Mbak Retno. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langkah pertama kita login terlebih dahulu menggunakan purchasing@primea.com dengan passwordnya. Kemudian klik discuss, kemudian employees-nya, klik bagian purchase, kemudian new, kemudian kita masukkan di sini nama PT-nya. PT di sini yang kita gunakan yaitu PT Binasan Prima. Langkah ini adalah langkah yang kita gunakan untuk membuat PR. Kemudian kita masukkan produknya, yaitu Sunmol tablet. Kemudian masukkan kuantitinya sebanyak 1000 tablet. Untuk unitnya satuannya adalah unit atau per tablet. Kemudian untuk produk selanjutnya yaitu ada Flavi tablet. Di sini kita melakukan pengadaan sebanyak 1000 tablet juga. Kemudian ada Sanadel sirup sebanyak 50 pieces. Di sini sudah terdapat unit price atau harga persatuannya. Kemudian untuk PR dalam bentuk PDF kita kirimkan atau send ke PT Binasan Prima. Kemudian confirm order. Ya, dari sini pengadaan sudah dilakukan, nanti akan ada proses penerimaan barang di gudang yang akan dilanjutkan oleh Mbak Irma. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian masuk ke Izin Mbak Irma masih di mute. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masuk pada akun gudang medis. Di sini saya sebagai warehouse. Kemudian kita masuk pada inventory dan kita klik pada receipt. Seakan-akan kita sudah menerima barang. Kemudian kita klik untuk PT Prem Invoice ini. Akan tampil seperti ini. Prem slash invoice 00013. Kemudian kita melakukan validasi dengan barang yang telah dipesan tersebut. Nah, di sini akan terbentuk dan atau selesai. Jadi artinya adalah barang telah diterima di pihak gudang. Kemudian kita klik configuration dan reordering rules. Setelah itu kita cari produk yang telah kita order. Di sini kita akan melakukan penentuan min max dari produk pada gudang. Untuk produk yang pertama adalah Flavi tablet. Di sini min max-nya yang akan di min max-nya adalah 200, sedangkan maksimumnya adalah 1000. Kemudian untuk Sanadel sirup minimal kuantitinya adalah 100 dan maksimum kuantitinya adalah 200. Dan Sunmol tablet di sini adalah minimum kuantitinya 4000 sedangkan maksimumnya adalah 5000. Kemudian kita save. Ya, terima kasih. Proses penerimaan di gudang dan pembentukan min max sudah selesai ya. Jadi kita nanti akan lanjut ke pelayanan. Kita log out dulu. Untuk pelayanan kita mulai dari front office karena menerima pendaftaran pasien rawat jalan di sini sudah sesuai dengan ilustrasi. Kita masuk ke front office dengan feature appointment. Nah, sebelumnya di sini kita akan membentuk dulu master dari pasien dan dokter. Di sini sesuai ilustrasi untuk pasien kita sudah buat. Untuk Ibu Nia dan untuk physician ataupun dokternya sendiri kita sudah membuat master untuk master dokter Dian. Kita mulai masuk ke feature appointment. Kita akan meng-create new untuk pasien Ibu Nia. Di mana Ibu Nia ini akan konsultasi ke dokter Dian spesialis Opjin di Poliklinik Opjin dengan kontrol adalah pregnant ya karena kondisinya masih hamil dalam sesuai ilustrasi. Kita input pregnant dengan historinya adalah kontrol rutin. Di sini juga kita harus mencantumkan tujuannya adalah untuk konsultasi dan untuk biaya. Jadi konsultasi servis juga harus disampaikan ke pasien. Sini kita ambil senilai 800. Nah, dengan demikian pasien sudah mengetahui biaya dan dokter yang dituju kita akan confirm. Nah, status pasien adalah waiting. Nah, di sini kita akan keluar masuk ke menu perawat untuk proses pemanggilan di poliklinik.
Di sini perawat dari Dokter Dian masuk ke proses appointment dari pasien Dokter Dian. Di sini Ibu Nia dikonfirm ya, jadi pada saat pemanggilan masuk ke poliklinik, proses waiting berubah menjadi in consultation, dan selama konsultasi di poliklinik, di sini dokter bisa saja membuatkan peresepan ataupun radiologi atau pemeriksaan USG. Jadi di sini kita masuk ke user Dokter Dian terlebih dahulu. Kita akan logout. Ibu Nia di sini masih proses konsultasi. Dokter Dian akan melakukan peresepan atas nama Ibu Nia sesuai dengan ilustrasi, akan meresepkan Polavit tablet, Sanmol tablet, dan Sanadril sirup. Ini dosis pagi sore dengan per hari 2 tablet untuk 15 hari, sehingga totalnya adalah 30 tablet masing-masing untuk Sanmol dan Polavit. Dan untuk Sanadril sirup untuk batuk ya. Di sini sudah terbentuk resepnya dengan senilai 125.000, kita akan save dan confirm. Ya, atas permintaan pasien, obat akan dikirim ke pasien oleh farmasi, maka dokter akan meng-create deliver. Akan ke farmasi, karena secara inline dia akan masuk ke permintaan resep dari Dokter Dian ke farmasis untuk Ibu Nia. Kita masuk ke apotek dengan featured description. Ya, benar ya, di sini ada peresepan dengan printout dari produk obat yang sudah di-deliver ya. Ya, seperti ini, terkirim ke pasien untuk Ibu Nia. Baik, kita kembali lagi ke Dokter Dian. Atas pasien Ibu Nia. Kita masuk di menu appointment. Ya, di sini resep sudah terbentuk, dan bila tidak ada pemeriksaan lainnya, boleh saja dokter langsung mengklik consultation dan ya. Kalau ada pemeriksaan radiologi ataupun USG, di sini juga bisa kita klik. Ini kita tambahkan untuk pemeriksaan USG atas kehamilan Ibu Nia. USG transvaginal ya. Di sini dengan submit request akan terkirim ke bagian radiologi ya untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita logout lagi, perawat akan mengambil hasil dari pemeriksaan radiologi tersebut, hasil ronsen. Dari perawat akan ke bagian radiologi. Ya, benar Ibu Tania. Request ada pernikahan USG. Di sini kita accept bagian radiologi dan in progress untuk pemeriksaan. Dan dari hasil tesnya bisa kita lengkapi di sini. Atau bisa juga kita konsultasikan ke dokter spesialis radiologi yang sudah kita buat ya, Dr. Rudi di sini. Mungkin diagnosis hasil pemeriksaan kondisi janin normal seperti itu misalnya. Oke, ya sudah selesai. Dari sini sudah done. Ya, perawat akan memberikan kembali ke Dokter Dian hasil dari foto ronsen tersebut. Kita masuk lagi ke Dokter Dian. Kembali ke Ibu Nia. Ya, in progress ya, sudah diterima hasil pemeriksaan USG-nya. Ini untuk create invoice, mungkin nanti dari bagian akunting akan menjelaskan ya untuk kondisi di aplikasi Odo ini. Baik, dari sini kita kembali lagi. Kita ke Dokter Nia kembali di sini, ke Dokter Dian maksudnya. Sudah ini ya, untuk pemeriksaan radiologi atas nama Ibu Nia sudah oke, sudah done. Kemudian juga untuk pemeriksaan pemberian obatnya juga sudah oke. Jadi dari sini ke physician ya, ke Dokter Dian, dan dengan adanya pemeriksaan radiologi yang sudah diterima dan obat yang sudah dikirim ke farmasi, consultation kita anggap selesai consultation. Dan baik, dari sini untuk kegiatan layanan rawat jalan sudah selesai. Kita akan ke bagian kasir, nanti akan dibantu oleh Mbak Pasca. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk bagian kasir ini, kita login pakai akun kasir@primea.com, lalu masukin passwordnya. Selanjutnya kita klik discuss, lalu kita masuk ke bagian sales. Nah, nanti kita create new sales, di sini kita isi nama customer. Berhubung kami penjelasan yang ada di rumah sakit, sehingga kami melakukan transaksi terhadap pasien, jadi rumah sakit dan pasien. Di sini kita pakai nama pasiennya tadi Ibu Nia Tania ya, dengan alamat sebagai berikut. Lalu ini kita masukin item yang dibeli oleh Ibu Dian, tadi ada Polavit yang diresepkan oleh dokter. Maaf, dari pasiennya, dari Dokter Dian diresepkan Polavit, Sanmol, lalu ada Sanadril. Nah, jadi kita sudah masukin item-item yang dibeli sesuai dengan jumlah yang diresepkan oleh dokter tadi. Polavit tadi 30, Sanmol 30, lalu Sanadril 1 botol. Lalu kita simpan dan kita kirim email untuk invoice-nya.
Nanti setelah kita kirim email, dia akan ada berupa bentuk PDF seperti ini, lalu kita kirim. Berikutnya kita konfirmasi. Nah, setelah kita konfirmasi, kita buatkan invoice. Setelah itu kita validasi, dan kita tanda tangani. Setelah itu, kita masuk ke menu, ke akun keuanganprimea.com. Masukin passwordnya. Balik lagi kita ke discuss, lalu kita ketik accounting. Sini kita create nah, di sini kami sudah coba buatkan. Tadi kan awal tahap itu ada di sales, lalu setelah itu kita masuk ke accounting. Tapi setelah kami coba berulang-ulang, tetap ada auto warning seperti ini. Di situ keterangannya cannot find the journal. Sehingga kami ada keterbatasan di bagiannya ini. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Pak Agung, mohon arahan dan bimbingannya sehingga untuk kedepannya nanti kami bisa melakukannya dan juga yang seterusnya juga bisa melakukannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Faska untuk paparannya dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan melihat dashboard dari layanan Hospital Primea. Untuk itu kepada Mbak Dinda kami silakan. Baik, di sini kita bisa melihat bagaimana capaian yang dicapai oleh Rumah Sakit Primea ini. Kita klik dashboard dulu, kemudian kita lihat appointment ya. Di sini bisa terlihat berapa pasien yang konsultasi, kemudian ke dokter mana saja, pada tanggal berapa. Di sini bisa terlihat capaiannya, total pasien per dokter di sini ada. Kemudian apa saja yang dilakukan di sini ada. Lalu kita pilih configuration ke purchasing. Kita juga bisa melihat purchasing ya, maksudnya pendapatan yang kita dapatkan, pengeluarannya apa. Kemudian di sini bisa dilihat juga PT-PT yang kita lakukan pembeliannya, PT apa saja, di sini juga dapat terlihat. Kemudian kita lihat juga vendornya. Nah, di sini ada vendor, di situ dapat diketahui berapa banyak vendor yang kita gunakan dan mana vendor yang paling banyak kita pesan. Kemudian kita bisa melihat di inventory on hand. Lihat top produk, artinya produk apa saja yang paling banyak kita gunakan di rumah sakit ini. Sekian untuk penjelasan dari laporan ini. Baik, Mbak Dinda, terima kasih untuk paparannya, luar biasa. Bisa kita simpulkan ya rekan-rekan bahwa memang aplikasi ini cukup mumpuni begitu untuk adanya pelayanan yang holistik dari mulai pasien datang sampai pulang dan dari mulai pengadaan sampai dengan penjualan dan pembayaran. Baik, yang terakhir yang akan kami tampilkan adalah pembuatan website. Pembuatan website sendiri saya sedikit memaparkan bahwa kita akan masuk pada akun marketing@primea.com. Kemudian dengan password dan kita login. Nah, pada bagian dashboard kita akan memilih ranah website. Baik, di sini kita akan klik on untuk membuat website atau kita bisa langsung merubah dengan penambahan edit atau new. Kita bisa mengedit atau new. Baik, sambil ini cukup memakan waktu. Sambil menunggu itu kita juga bisa melakukan perubahan logo pada kolom kiri atas. Kita masukkan logo dari Rumah Sakit Primea Hospital yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pada laman edit kita bisa melihat ada block dan ada customize yang merupakan custom yang sudah template yang sudah ada pada aplikasi Udo versi 18 ini dan dapat kita gunakan. Salah satunya kita pilih template yang akan kita gunakan.